Baik, selamat siang. Dengan saya Tawakal Musa. Di sini saya akan melaporkan PT Bank Syariah Indonesia yang dimana layanan transaksi PT Bank Syariah Indonesia atau BSI dan Kementerian Keuangan sudah berjalan normal. BSI kembali bisa melayani transaksi NPN atau modul penerimaan negara dan sistem pembendaharaan anggaran negara atau SPAN Kementerian Keuangan Kemenke setelah sempat mengalami gangguan layanan pada Senin pekan lalu, tanggal 8 bulan Mei 2021. BSI sebagai bank operasional mitra Kemenke dapat mentransaksikan penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain itu, BSI sudah kembali dapat menerima transaksi pembayaran MPN, baik pajak maupun penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sebelumnya, sering layanan yang kembali normal, BSI membukukan dana pihak ketiga atau DPK senilai 30 miliar yang merupakan setoran retail dari lebih dari 2000 transaksi selama pembuka weekend M-Banking pada Sabtu tanggal 13 bulan 5 2023. Selain setoran individu, nasabah mitra BSI juga melakukan setoran dana. Total setoran sebanyak 6,8 miliar yang berasal dari 108 orang transaksi. Mungkin cukup sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tawakal Musa. Selanjutnya mari kita membahas mengenai Bank Syariah Indonesia lebih lanjut bersama saya, Berlian Febrianti. Nasabah mitra BSI juga melakukan setoran sebanyak 6,8 miliar rupiah yang berasal dari 108 transaksi. Di samping itu, pada saat melakukan operasional di luar hari kerja atau weekend banking pada Sabtu 13 Mei 2023, sebanyak 432 orang tercatat juga menjadi nasabah baru BSI. Selain itu, BSI juga berikan apresiasi bagi seluruh nasabah mulai tanggal 15 hingga 21 Mei 2023 berupa cashback sebanyak Rp50.000 setiap transaksi kris BSI yang diakumulasikan hingga Rp500.000 pada periode tersebut. Saat ini, BSI memiliki lebih dari Rp177.000 merchant kris di seluruh Indonesia yang bisa diakses nasabah untuk kemudahan bertransaksi, baik di merchant food and beverage, fashion, pariwisata, G-Swap, dan sektor lainnya. Persamaan terus meningkat, upaya akselerasi digital pada setiap elemen produk dan layanan, salah satunya kris yang berada di fitur BSI Mobile. Hal ini sejalan dengan arahan Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital. Analisis permasalahan di BSI yang setelah kita ketahui bahwa BSI mengalami gangguan layanan selama 4 hari dari tanggal 8 Mei yang lalu. Gangguan layanan ini dikira karena proses maintenance atau perawatan sistem yang dilakukan. Namun, gangguan ini tuh tak kunjung usai setelah beberapa hari. Ternyata BSI ini mengalami terkena serangan hacker spesialis ransomware. Hacker tersebut mengaku telah mencuri data 1,5 terabyte data nasabah. Dan ransomware ini dapat mengunci komputer dan mengeskripsikan file penting yang telah ditentukan sebelumnya dengan kata sandi. Pintu masuk ransomware ke perangkat korban ini bisa dari berbagai hal seperti email palsu, pesan instan, dan situs web. Kelompok hacker ini juga mengancam dan meminta uang kepada BSI, dan apabila BSI tidak menghubunginya selama 72 jam, BSI akan teracam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan BSI. BSI perlu melakukan monitoring aset-aset digital melalui Security Operation Center selama 24/7 untuk menghindari kebocoran data. Standar keamanan tersebut juga harus selalu dimutakhirkan dan dievaluasi kesinambungannya sesuai dengan risk appetite, sesuai dengan perkembangan cyber threat landscape, dan sejalan dengan ketentuan regulator. Untuk pengamanan data, melakukan pengamanan dengan standar keamanan berlapis, manajemen risiko,
dan reliabilitas serta akuntabilitas untuk menjaga data dan transaksi digital nasabah agar tetap aman dan terhindar dari kebocoran data. Sekian penjelasan saya akan melanjutkan ke Niza. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Nadine yang telah memaparkan materi sebelumnya. Dan selanjutnya ada beberapa solusi untuk menciptakan pengalaman perbankan digital yang aman untuk nasabah. Jadi yang pertama ada mengembangkan proses autentikasi yang aman. Bank dituntut untuk memberikan pengalaman digital yang nyaman, cepat, dan mudah bagi seluruh nasabah. Keamanan harus tetap menjadi prioritas utama. Pertama, untuk memberikan pengalaman perbankan digital yang aman, perusahaan perlu memilih dan mengembangkan proses autentikasi yang cepat dan terjamin keamanannya. Lalu yang kedua ada adopsi pendekatan omnichannel. Bank BSI atau institusi finansial lainnya harus menggunakan pendekatan omnichannel dalam layanan digitalnya. Gunakan teknologi yang dapat membantu nasabah terhindar dari proses autentikasi yang berulang saat berpindah dari satu interaksi ke interaksi lainnya. Lalu yang ketiga ada jadikan setiap transaksi aman dari segala potensi serangan cyber. BSI harus memastikan setiap aplikasi mobile banking yang digunakan nasabah memiliki sistem keamanan yang mampu menolak transaksi mencurigakan secara otomatis tanpa perlu keterlibatan konfirmasi dari nasabah yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada implementasi solusi mobile app shielding. Teknik serangan yang umum digunakan peretas untuk menyerang aplikasi mobile banking dan teknik serangan lainnya dapat dicegah hanya dengan menggunakan satu solusi keamanan, yaitu mobile app shielding. Mungkin itu saja. Terima kasih. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Berlian Febrianti, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.